warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana ayat yang telah kita baca di awal tadi. Dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara kenikmatan itu, wahai jamaah, adalah kenikmatan persaudaraan, kenikmatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dahulunya kita tidak saling mengenal. Kita saling mengenal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dahulunya kita dari daerah yang tidak sama, sekarang Allah Subhanahu wa taala satukan kita di tempat yang sama karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Apa itu? Id kuntum a'daan. Tatkala kalian sebelumnya adalah musuh-musuh, saling bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa asbahtum, lalu kalian menjadi bi ni'matihi, atas dasar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwana, saudara. Kita semua dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menjadi saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang tidak disukai oleh musuh kita. Tidak disukai oleh orang-orang kafir tatkala melihat kita kaum muslimin bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, para setan, para jin, mereka semuanya tentu tidak senang ketika melihat kita bersatu, ketika melihat kita padu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kita kompak karena Allah Subhanahu wa taala, kompak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kompak berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Setan tentunya tidak menginginkan ini. Setan terus-menerus menghembuskan tipu daya, menghembuskan was-was mereka ke dalam benak-benak kita, agar kita bercerai-berai, agar kita bermusuh-musuhan. Kita yang biasanya berlemah lembut, maka dibisikkanlah oleh setan agar kita bercerai-berai. Kita yang biasanya bersatu padu, maka setan senantiasa menghembuskan agar kita senantiasa bermusuh-musuhan. Maka kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka kita perlu mengerti, kita perlu memahami apa tipu daya setan yang dihembuskan kepada kita, agar persaudaraan kita ini bercerai-berai. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah,
Di antara tipu daya setan yang dihembuskan kepada kita, yang seringkali kita tertipu sehingga bercerai-berailah barisan kita, adalah rasa hasad di tengah-tengah kita. Banyak di antara kita yang masih tertipu dengan hasad, hal yang dihembuskan oleh setan. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wala tahasadu, janganlah kalian saling berhasad. Kita menginginkan apa yang ada pada saudara kita, kita condong kepada apa yang dimiliki oleh saudara kita. Kita ingin apa yang ada pada saudara kita itu hilang dan itu menjadi milik kita. Dan ini seringkali masih menimpa di antara kaum muslimin, di antara ikhwah semuanya. Kita berebut apa yang ada pada saudara kita. Kita gondok-gondokan, kita marah-marahan, kita saling bercerai-berai karena kita terjatuh pada penyakit yang namanya hasad. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-hasadu maradun min amradin nafsi wa huwa maradun ghalib. Hasad itu adalah penyakit jiwa seseorang, yang mana penyakit ini ghalibun, menyeluruh. Fala yakhlasu minhu illa qalilun minan nas, maka tidaklah terlepas dari penyakit hasad ini kecuali sedikit dari manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada yuqal ma khala jasadun min hasadin. Oleh karena itu dikatakanlah tidaklah terlepas dari jasad seseorang yang namanya penyakit hasad. Selalu berada pada diri seseorang yang namanya penyakit hasad. Lakinnal la'ima yubdih wal karima yukhfih. Akan tetapi orang yang tercela akan menampakkan hasad tersebut, dan orang yang mulia akan berusaha meredam hasad tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara gandengan penyakit hasad adalah penyakit benci, saling benci antara kita. Ketika timbul hasad, biasanya akan timbul pula saling benci. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW berpesan wala tahasadu, di antara pesan beliau yang lain adalah wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala tabaghadu, kata beliau, janganlah kalian saling benci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ikhwana, yang bersaudara. Yang bersaudara. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain, dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal baghdha. Telah menjalar pada diri-diri kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa itu kata beliau? Al-hasad wal baghdha, hasad dan saling benci. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang lebih mengerikan lagi, apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, wa iyyakum wal bughdha, hati-hatilah kalian dari sifat membenci. Fa innaha hiyal haliqah, sesungguhnya sifat membenci itu mempunyai sifat haliqah, dia akan mencukur habis. La aqulu lakum tahlikus syar, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya ia akan mencukur rambut, walakin tahlikud din, akan tetapi dia akan mencukur habis agama kalian. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tipu daya yang selanjutnya yang seringkali berada pada diri kita, antara saudara-saudara kita kaum muslimin, berada pada ukhuwah kita, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu, wa la yaqtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kalian dari yang namanya berburuk sangka, berprasangka yang tidak ada dasarnya, atau berprasangka buruk kepada saudara-saudara kalian.
Fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian prasangka itu mendatangkan dosa. Karena prasangka tidak ada dasarnya, itu akan menimbulkan pertengkaran antara kita. Apalagi prasangka buruk kepada saudara-saudara kita, padahal mereka tidak melaksanakan keburukan sama sekali. Buruk sangka akan menghancurkan persaudaraan di antara kita. Buruk sangka kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita, akan menghancurkan tali kesatuan kita. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu," dan janganlah kalian saling memata-matai. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala beliau mengatakan, "La tufattish an auratil muslimin wala tattabi'uha," kata beliau. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan muslimin, mencari aurat atau rahasianya kaum muslimin, wala tattabi'uha, dan janganlah kalian ikut-ikut mencari tersebut. Jangan kalian mengamat-ngamati, memata-matai auratnya kaum muslimin. Watrukul muslima ala halihi, kata beliau, tinggalkanlah saudaramu semuslim itu dalam keadaannya. Wasta'milut taghaful an ahwaliha, bahkan gunakanlah melupakan kesalahan-kesalahannya. Gunakanlah hal at-taghaful, sifat at-taghaful, yaitu melupakan sesuatu yang ada padanya. Jangan terlalu dicari-cari. Wa idza fattashta dhahara minha ma la yanbaghi. Apabila engkau cari-cari, apabila engkau mata-matai, maka akan nampak padanya sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Jelas, karena orang pasti akan terjatuh pada kelalaian. Orang pasti akan terjatuh pada kesalahan. Kullu bani Adam khata', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pasti akan terjatuh pada kesalahan. Dan kalau kita cari-cari saudara kita kesalahannya, pasti akan terjadi. Namun nasihat yang dinasihatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah agar kita menggunakan sifat taghaful, melupakannya. Semoga dia bertaubat di suatu hari, atau mungkin itu adalah kelalaian yang tidak disengaja olehnya, sehingga kita lapang dada, sehingga kita memaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada dia. Selanjutnya, wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian di antara kalian saling ghibah kepada saudaranya yang lain. Ghibah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang tidak ia senangi. Itulah yang disebut dengan ghibah. Ngerasani, ghibah, menggosipkan saudara kita, itu adalah yang dilarang. Karena itu akan mencerai-beraikan saudara kita, mencerai-beraikan persatuan antara kita. Bahkan apabila yang kita katakan itu benar, maka itulah yang disebutkan dengan ghibah. Namun apabila yang kita katakan itu adalah sesuatu yang salah, yang tidak ada pada saudara kita, itulah yang disebut dengan kedustaan. Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasul, bagaimana kalau yang kita sebutkan, aib yang kita sebutkan itu benar-benar ada pada saudara kita?" Maka Nabi SAW bersabda, "In kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu." Jika memang ada apa yang engkau sebutkan itu, maka sungguh engkau telah menggibainya. Wa illam yakun fihi ma taqul, namun jika tidak ada yang engkau sebutkan tadi, faqad bahattahu, maka engkau telah berdusta atas nama dia. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah beberapa tipu daya syaitan yang sering dihembuskan di telinga-telinga kita, yang sering dihembuskan di hati-hati kita, yang mana mereka para syaitan berusaha untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, untuk mencerai-beraikan persaudaraan di antara kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqahu waqah wa man ittaqahu najjah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kitalah yang menjadi korban misalnya, kitalah yang dihasati, kitalah yang dighibahi, kitalah yang menjadi korban dibenci, dimata-matai dan yang lain sebagainya, maka yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika engkau bersabar dan jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sama sekali. Maka kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan antara kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita pertahankan. Bahkan kita perbesar, bahkan kita perluas sehingga persaudaraan kita semakin banyak, semakin kokoh dan semakin kuat. Kalau seandainya ada tipu daya setan yang hendak masuk ke daerah kita, hendak merogoti persaudaraan di antara kita, maka bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tepikan keinginan-keinginan kita. Kita kedepankan maslahat kaum muslimin. Kita kedepankan maslahat bersama, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, senantiasa mengokohkan jalan kita, senantiasa memberkahi langkah kita semuanya. Sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amara bihillahu ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana, ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya rabbal alamin. Rabbana aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima wa yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.